مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Munawwar, Bapak Haji Aswin, Bapak Ustadz Jamal, Ustadz Hasan, wa hadirin hadirat yang alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Qala muallif rahimahumullah, ruwina an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faftataha al-Baqarah faqultu yarqa'u 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha faqultu yarqa'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha ala Imrana faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Rawahu Muslimun fi sahihih. Diriwayatkan kepada kami dari Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda qal, beliau berkata, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Faftatahal baqarata, lalu Nabi mulai membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarqa'u 'indal mi'ah, maka saya berkata atau saya menduga Nabi akan ruku sampai di ayat ke-100. Thumma madha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Faqultu yusalli biha fi rak'atin, saya berkata mungkin Nabi sholat membaca surat Al-Baqarah di dalam satu rakaat sholat tersebut. Famadha, lalu Nabi lanjutkan setelah selesai membaca surat Al-Baqarah. Fakultu, lalu saya berkata yarqa'u biha, mungkin Nabi ruku setelahnya. Thumma iftatahan nisaa, ternyata Nabi melanjutkan bacaan surat An-Nisa. Faqara'aha, lalu Nabi membacanya. Thumma iftataha ala Imrana, kemudian Nabi lanjutkan memulai membaca surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan, lalu Nabi membaca surat Ali Imran dengan bacaan yang mutarassilan, yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, mutarassilan.
idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila Nabi membaca satu ayat atau melewati satu ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka Nabi bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila bacaan melewati soal, yaitu meminta doa, memohon kepada Allah, sa'al, Nabi berdoa atau Nabi meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Apabila Nabi membaca ayat tersebut melewati meminta perlindungan kepada Allah, ta'awwadza, maka Nabi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Huzaifah al-Yamani menyatakan beliau solat bersama Nabi di satu malam. Ini solat sunnah, solat qiyamul lail. Afdalu sholawati ba'dal maktubat, wa fi riwayah afdalu sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Solat yang paling afdal setelah solat wajib yang 5 waktu adalah solat malam. Huzaifah menjadi ma'mum, Nabi menjadi imam. Nah, kita ketika solat sunnah malam, khususnya solat tahajud, itu berjamaah di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena dia adalah solat sunnah menurut mazhab Syafi'i yang tidak dianjurkan dilaksanakan berjamaah. Namun untuk latihan, kata Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Mufti Diyarul Hadramiyah, dalam kitab Bugyat menyatakan kalau untuk melatih agar terbiasa secara berjamaah, agar mereka terbiasa solat tahajud, maka diperbolehkan. Tapi selepas sudah terbiasa dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Itu mazhab Syafi'i menyatakan demikian. Mazhab Hanafi juga menyatakan hal yang sama. Mazhab Hanafi juga tidak menganjurkan solat tahajud secara berjamaah. Mazhab Hambali membolehkan solat tahajud berjamaah karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan riwayat-riwayat Nabi melaksanakan solat tahajud bersama sahabatnya secara berjamaah, bersama Anas bin Malik, bersama Abdullah bin Abbas, dan bersama Huzaifah al-Yamani, yang sebagaimana hadis yang tadi telah dibacakan. Mazhab Maliki cenderung ke pendapat mazhab Hambali, yaitu diperbolehkan solat tahajud secara berjamaah. Sama halnya dengan solat witir. Solat witir juga masuk solat malam, qiyamul lail, karena dilaksanakan setelah solat isya dan dilaksanakan di waktu malam. Nah, solat witir juga dalam mazhab Syafi'i hukumnya itu makruh berjamaah, kecuali di bulan suci Ramadan. Tapi untuk melatih itu dibolehkan agar orang terbiasa melaksanakan solat witir. Tujuan berjamaah agar lebih memotivasi dan lebih semangat secara berjamaah. Tapi nantinya kalau sudah terbiasa, lebih afdol dia melaksanakan sholat witir secara sendiri. Nah, ini beberapa pendapat dari para ulama 4 mazhab tentang sholat berjamaah, khususnya sholat tahajud. Huzaifah mengatakan Nabi membaca di rakaat pertama di sholat tahajud tersebut atau sholat qiyamul lail surat Al-Baqarah. Jadi selepas membaca suratul Fatihah, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Huzaifah al-Yamani berkata di dalam hati, mungkin sampai ayat ke-100 Nabi ruku. Ini surat Al-Baqarah, bukan inna a'tainakal kautsar yang hanya 3 ayat. Surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran, tapi maknanya paling dalam. Jangan dipikir pendek tidak memiliki makna. Itu surat Al-Kautsar, walaupun surat yang paling terpendek 3 ayat, tapi maknanya itu sangat dalam.
Maka Huzaifah mengatakan mungkin sampai ayat ke-100 Nabi ruku. Ternyata lewat ayat ke-100 belum ruku. Nabi membaca lagi lanjut surat Al-Baqarah. Maka saya berkata di dalam hati saya, mungkin satu rakaat ini beliau baca surat Al-Baqarah, artinya membaca Al-Baqarah sampai tuntas. Famadha, ternyata selesai membaca surat Al-Baqarah, Nabi melanjutkan lagi. Fakultu yarqa'u biha, mungkin habis baca ini ruku. Habis baca surat Al-Baqarah beliau ruku. Ternyata beliau lanjut membaca surat An-Nisa. Faqara'aha thumma iftataha Ali Imran. Nah, surat An-Nisa juga demikian. Mungkin sampai ayat 100 Nabi ruku. Surat An-Nisa sampai berapa ayat? Mungkin sampai selesai An-Nisa. Sampai selesai An-Nisa Nabi ruku. Ternyata selepas Nabi membaca surat An-Nisa, Nabi melanjutkan surat Ali Imran. Dilanjutkan Ali Imran. Faqara'aha yagrahu mutarassilan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat tersebut mutarassilan, dengan tempo yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan, sedang. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, apabila Nabi membaca ayat yang di dalamnya ada tasbih, Nabi membaca tasbih. Dan apabila Nabi membaca ayat yang di dalamnya berisikan doa, maka Nabi berdoa, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza, apabila Nabi membaca ayat yang di dalamnya meminta perlindungan, maka Nabi meminta perlindungan. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rawahu Muslim fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Qala Ibnu Allan fi Syarh al-Adhkar. Ada ulama namanya Ibnu Allan. Beliau yang menjelaskan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Beliau katakan zahiru hadhihi riwayah annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a jami'a suwar al-madhkurati fi rak'atin wahidatin. Makna yang sangat jelas di dalam riwayat hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surat tersebut, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, itu di dalam 1 rakaat solat malamnya Nabi. Jadi 1 rakaatnya 3 surat. Ini yang rakaat kedua tidak diriwayatkan. Jadi bisa dibayangkan berapa lama itu solat yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan Nabi membaca seluruh surat-surat tersebut di dalam 1 rakaat. Wa annahu qaddama suratan nisa'i ala surati Ali Imrana. Nabi mendahulukan surat An-Nisa didahulukan dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu kalau urutan Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru surat An-Nisa. Tapi di hadis ini Nabi membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Jadi tidak berurutan. Tidak berurutan. Wa in kanat al-wawu la taqtadi tartiba. Kata dan di situ tidak mengandung makna urutan. Fahiya imma li bayani zawazi wa imma ala tartibi mushafi Ibni Mas'ud. Ini kata yang Syarihul Adhkar, Ibnu Allan menyatakan Nabi sengaja membaca tidak berurutan, urutan surat secara tidak berurutan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Nabi sengaja membaca surat tersebut tidak berurutan agar menunjukkan kebolehan kita membaca surat tidak berurutan. Jadi boleh kita membaca surat-surat tertentu tidak secara berurutan. Atau yang kedua, hadis ini membahas tentang Al-Quran dari mushafnya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud punya mushaf Al-Quran tersendiri
yang dimana urutannya itu Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Tapi mushaf Utsmaniyah yang sampai kepada kita saat ini dan disepakati oleh ulama bahwa setelah surat Al-Baqarah adalah surat Ali Imran. Nah, itu dua alasan yang dijelaskan oleh Ibnu Allan di dalam kitab Syarhi Al-Adhkar. Beliau mensyarahkan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sama halnya dengan tartib di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dinamakan Al-Fatihah karena dia adalah mukaddimah Al-Quran, pembuka daripada Al-Quran, sehingga dinamakan Al-Fatihah. Nah, para ulama mereka memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bima bada Allah, kalian mulailah sesuatu yang telah dimulai oleh Allah. Artinya apa yang Allah sebutkan secara berurutan lebih afdal lakukan secara berurutan yang di dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang atau para ulama ketika menulis sebuah kitab, mereka selalu mengawali bismillah terlebih dahulu. Sebagaimana surat Al-Fatihah yang menjadi mukaddimah Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Seluruh perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Jadi kalau kita ingin menulis sebuah buku khususnya di dalam bidang agama Islam, baik yang berbahasa Arab atau buku yang kita tulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, namun membahas tentang masalah-masalah ilmu agama Islam, itu urutan yang mereka lakukan, tradisi para ulama-ulama terdahulu diawali dengan apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Mengikuti urutan yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Fatihah, di pembuka Al-Quran, awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah. Karena setelah Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah ada pujian kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ulama biasanya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di bawahnya mereka lanjutkan dengan pujian kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu memuji Allah dengan sifat-sifatnya Allah yang mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Auza'i, seorang hafidhus Syam, ulama ahli hadis negeri Syam, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan membaca alhamdulillah, maka dia terputus. Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki di dalam kitab Syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Kiai Haji Ihya Ulumuddin, itu mengartikan makna terputus di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim atau terputus di dalam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu artinya keberkahannya terputus. Jadi kalau kita menulis sebuah kitab atau menulis karya ilmiah tanpa kita mencantumkan basmalah dan alhamdulillah, maka keberkahannya akan terputus. Coba perhatikan semua kitab-kitab, pasti tartibnya sama. Bismillah, alhamdulillah. Nah, setelah alhamdulillah, pujian kepada Allah, maka setelah itu mereka cantumkan pujian atau salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya basmalah yang pertama, yang kedua hamdalah, yang ketiga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Sayyidina Umar bin Khattab dan juga dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya 'ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya doa yang kalian panjatkan itu dia berhenti di antara langit dan bumi. Tidak akan naik itu doa terkecuali kalian mengucapkan salawat kepada nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan salawat itulah doa kita akan terangkat. Setelah basmalah, setelah alhamdulillah yang kedua, yang ketiga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat doa. Karena surat Fatihah kelanjutannya itu setelah basmalah, alhamdulillah, itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim, maka diisi dengan doa. Setelah doa, Nabi katakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Ditutup dengan amin. Kalau kita periksa kitab-kitab para ulama, semuanya begitu. Mukaddimah kitab mereka semuanya sama, karena mereka mengikuti tartib di dalam surat Al-Fatihah. Kata amin artinya permohonan agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminuh." Apabila imam membaca amin, maka makmum ikut membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan, kalau mau tulis sebuah buku yang membahas tentang ilmu agama Islam atau menulis sebuah kitab yang membahas tentang ilmu agama Islam, maka yang pertama kita awali dengan basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita menulis pujian kepada Allah, alhamdulillah, dengan tambahan-tambahan. Yang ketiga, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berisikan doa. Semoga Allah terima ini sebagai amal soleh dan seterusnya. Semoga ini tulisan ini adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, amin. Ini diingat gitu. Menulis buku tentang agama Islam pakai urutan ini. Atau ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat juga ada baiknya kita gunakan tartib seperti ini, sehingga ada keberkahan di dalam karya tulis kita. Al-Imam Nawawi melanjutkan, beliau mengatakan, qala ashabuna yustahabbu hadha tasbihu was-su'alu wal isti'adzatu lil qari fi sholati wa ghairiha. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan, ketika kita membaca Al-Quran, di situ ada ayat-ayat yang menginformasikan tentang tasbih, tentang doa atau meminta perlindungan kepada Allah, disunnahkan atau dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut, baik di dalam solat ataupun di luar solat, baik dia imam ataupun makmum atau solat sendiri, untuk dia membaca doa di dalam bacaan Al-Quran tersebut. Jadi kalau ada ayat yang di situ sedang difirmankan oleh Allah tentang tasbih, kita sunnahnya membaca subhanallah. Di situ ada doa, kita sunnahnya berdoa. Di situ ada meminta perlindungan, kita disunnahkan meminta perlindungan. Baik sedang membaca ayat atau surat Al-Quran tersebut di dalam solat maupun di luar solat, karena berkedudukan sebagai doa. Nah, ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jika kita membaca ayat ini, ada sunnah untuk kita membaca doa setelahnya. Di antaranya di surat At-Tin, ya, di surat At-Tin itu, Wat-tini wa zaitun, di bagian paling akhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itu disunnahkan kita membaca
bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnah. Selesai membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kalau diterjemahkan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka sunnah doa tersebut kita menegaskan, benar, saya atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Jadi sunnah. Ana surat wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini tafsirannya di dalam satu kitab berjudul Hidayatul Insan bit Tafsiril Quran. Ada sangkut paut dengan perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan kata awal itu waw, di situ waw sumpah. Waw sumpah. Namanya waw qasam. Wallahi billahi tallahi. Itu kalimat sumpah itu ada yang menggunakan huruf waw. Wallahi itu artinya demi Allah. Billahi artinya juga demi Allah. Tallahi artinya juga demi Allah. Nah, di dalam surat At-Tin itu Allah Ta'ala menyatakan wattini, itu artinya demi buah tin. Sumpah. Tin ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya satu kali, yaitu di surat At-Tin. Sekali saja disebutkan. Wazaitun, nama buah juga, demi buah tin, demi buah zaitun. Zaitun disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Ada sebuah kitab ditulis oleh ulama bernama Syekh Naufal, berjudul Al-I'jazul Adadi, mukjizat angka-angka di dalam Al-Quran. Di situ dijelaskan setiap lafadz yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu ada rahasianya. Ternyata ada seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, dia mempelajari Al-Quran untuk mencari tahu obat kanker. Obat kanker, bahasa Arabnya namanya syaraton. Syaraton itu artinya kanker. Riset penelitian ia lakukan untuk mencari tahu obat yang mujarab untuk mengobati kanker. Dia cari semuanya, bahkan dia mengkaji Al-Quran hanya untuk tujuan mencari obat kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Maka dia baca surat Wat-Tin, surat At-Tin, Wat-Tini waz-zaitun. Kemudian dia coba menghitung kata At-Tin ini dalam Al-Quran berapa kali Allah sebut. Ternyata Allah firmankan hanya 1 kali. Kemudian dia mensurvei dan menghitung kata az-zaitun di dalam Al-Quran. Dia dapati ada 7 kali. Maka dia buat racikan obat secara kimiawi. Dia campur 7 buah zaitun dicampur dengan 1 buah tin. Ketika dicampur, maka dia memunculkan reaksi obat yang mujarab. Tapi kalau dikurangkan tidak bisa. Misalnya buah tin 1, kemudian az-zaitun, buah zaitun 6, tidak bisa. Dia punya zat itu hanya bereaksi jika 1 buah tin dicampur dengan 7 buah zaitun. Itu ilmuwan Jepang menemukan obat. Di Jepang sekarang digunakan obat tersebut dengan racikan kimiawi menggunakan 7 buah zaitun dengan 1 buah tin. Nah, ini Al-Quran sudah mengisyaratkan hal tersebut. Di dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran ditulis oleh Syekh Marwan bin Musa, maksud daripada wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, adalah negeri Syam. Karena buah ini paling banyak tumbuh di wilayah Syam, khususnya di negara Palestina. Sehingga diterjemahkan bahwa negeri Syam adalah tempat para nabi Bani Israel. Hampir seluruh para nabi Bani Israel mereka dilahirkan di wilayah Syam.
dan jumlah mereka sangat banyak. Namun yang paling terdekat dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir dari Nabi Bani Israel adalah siapa? Nabi Isa. Maka yang dimaksud di ayat tersebut wattini wazzaitun adalah Nabi Isa. Kemudian setelah itu waturi sinin, demi bukit Sinai. Salah satu pakar geografi Islam bernama Syekh Yaqut Al-Hamawi menulis sebuah kitab berjudul Mu'jamul Buldan. Kurang lebih ada 9 jilid kitab tersebut. Beliau mengatakan Turi Sinin ini adalah satu bukit yang berada di Mesir. Lokasinya di Mesir. Kalau Wattini Wazzaitun di mana? Di Palestina. Kalau bukit Turi Sinin atau Turi Sinai itu adanya di Mesir. Yang dimaksud daripada bukit Turi Sinin adalah Nabi Musa. Karena disitulah Nabi Musa bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam dengan Nabi Musa. Allah berdialog dengan Nabi Musa. Di mana? Di bukit tersebut. Qala inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bilwadi al-mukaddasi tuwa. Saya adalah penciptamu Allah. Lepaskanlah kedua sendalmu wahai Nabi Musa, engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ulama tafsir mengatakan lembah tua itulah namanya bukit Turi Sinai atau bukit Turi Sina. Ayat yang lainnya Nabi Musa meminta Allah menampakkan wujudnya kepada Nabi Musa di bukit tersebut. Nabi Musa mengatakan qala rabbi arini anzur ilaika. Wahai penciptaku, tampakkanlah dirimu agar aku melihatmu. Qala lan tarani. Allah Ta'ala menyatakan engkau tidak akan bisa melihat aku. Maka kalau kita perhatikan ketika Nabi Isra, Nabi pergi di tempat yang sudah disebutkan di surat At-Tin. Nabi mampir ke bukit Turi Sinai, sholat 2 rakaat, kemudian Nabi naik ke atas bukit tersebut. Karena disitulah Nabi Musa berdialog dengan Allah. Dan Nabi Musa ingin melihat Allah, tapi Allah nyatakan tidak akan bisa melihat aku. Maka Allah kaitkan di surat Al-Isra tentang peristiwa Al-Isra. Di ayat kedua Allah ceritakan Nabi Musa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Apa hubungannya? Di awal diceritakan Nabi Muhammad Isra, di ayat kedua diceritakan Nabi Musa diberikan kitab. Karena kedua-duanya memiliki derajat yang tinggi dan diberikan izin oleh Allah untuk melihat Allah. Hanya berbeda Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepalanya secara wujud yang nyata. Kalau Nabi Musa hanya melihat cahayanya Allah. Maka dikaitkan Al-Isra dengan Nabi Musa di surat Al-Isra, dinamakan surat Bani Israel. Surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Maka ada syair menyatakan di dalam kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani, likullin nabiyyin khassahu bifadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idh kana bil qurbi ufridah. Setiap para nabi diberikan keistimewaan oleh Allah, namun keistimewaan melihat Allah hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu mata yang ada di dunia pernah melihat Allah terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, Turi Sinin ini atau Bukit Turi Sinai Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya sebanyak 2 kali. Di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali. Setelah itu ditutup dengan rentetan sumpah.
rentetan sumpah, demi buah tin, demi buah zaitun, kemudian demi bukit Turi Sinai, wa hadzal baladil amin, ditutup dengan sumpah, dan demi negeri yang aman ini. Apa itu? Makkah. Makkah di dalam Al-Quran Allah tidak sebut kecuali dengan bentuk lafadz Bakkah, tidak disebut dengan Makkah, tapi disebut dengan Bakkah. Bakkah itu artinya memutuskan, memotong. Setiap orang yang sombong, orang yang jahat masuk ke tempat tersebut, maka Allah akan putuskan kesombongannya, Allah akan hancurkan dia di tempat itu. Maka dinamakan dengan Bakkah. Maknanya adalah qat'u, memotong. Hanya satu kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan lafadz Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat ibadah pertama yang didirikan bagi seluruh manusia di muka bumi ini, itu yang terletak di kota Makkah yang diberkahi oleh Allah dan sebagai petunjuk untuk alam semesta. Apa makna kota Makkah dari sumpah Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tin? Yaitu maknanya disitulah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diterjemahkan bahwa Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengatakan, Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir mengatakan bahwa yang sempurna manusia tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan lafadz al-insan, hakikatnya di situ adalah Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, mereka tidak akan mencapai derajat sempurna seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Hassan bin Thabit, beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan Nabi Muhammad menciptakan diri beliau sendiri. Itu menunjukkan begitu sempurnanya beliau. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzah an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi gairu munqasimi. Imam Busiri mengatakan seluruh keindahan terkumpul di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna fisik beliau, akhlak beliau, kemudian Allah mengangkat beliau sebagai kekasihnya. Ini manusia yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hakikat manusia yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekilas tentang tafsiran surat At-Tin. Jadi setelah kita membaca Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan apabila kita membaca di surat Al-Qiyamah ayat 75, alaitsa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, maka disunahkan kita membaca bala asyhadu, bala asyhadu. Dan apabila kita membaca di surat Al-A'raf ayat 185, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minuna, disunnahkan kita membaca setelah itu amantu billah. Dan apabila kita membaca di surat Al-A'la di ayat pertama sabbihisma rabbikal a'la, disunnahkan kita membaca subhana rabbiyal a'la. Dan apabila kita membaca di surat Al-Ghasiyah, ya, inna alaina iyabahum thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, di situ disunnahkan membaca Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Dan sebelumnya fayu'adzibuhumul adzabal akbar, fayu'adzibuhumullahu al adzabal akbar, disunnahkan kita membaca Allahumma inni as'aluka al afiyata.
Nah, ini beberapa surat di dalam Al-Quran yang ada kesunahan kita membaca doa-doa dan zikir-zikir. Dan semua ini dianjurkan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan kita diberikan istiqomah di dalam ketaatan dan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita laksanakan ibadah kita sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, dan Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمدلillah rabbil alamin. Walafu minkum. Saya minta maaf jika selama mengajar ada kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah maafkan kita sekalian, termasuk diri saya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.